Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bahas materi berjudul meningkatkan produktivitas pertanian. Saya ulangi, hari ini kita akan bahas materi berjudul meningkatkan produktivitas pertanian. Kita mulai. Produktivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai atau output dan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Jadi kalau bicara produktivitas, sebetulnya kita harus bicara tentang output dan input. Produktivitas memiliki dimensi efektivitas dan dimensi efisiensi. Kalau bicara tentang efektivitas berarti bicara tentang pencapaian target, kualitasnya, kuantitasnya dalam satu satuan waktu tertentu. Sedangkan kalau bicara tentang efisiensi berarti bicara tentang perbandingan input dengan output atau berapa output yang dicapai per satu satuan input. Jadi bicara produktivitas, bicara output dan input, bicara produktivitas, bicara dua sisi, efektivitas dan efisiensi. Kalau bicara efektivitas berarti bicara tentang kualitas dan kuantitas dalam satu satuan waktu tertentu. Kalau bicara efisiensi berarti bicara tentang perbandingan input dengan output, yaitu tepatnya adalah berapa output yang dicapai per satu satuan input. Itu tentang produktivitas. Kemudian kalau bicara tentang biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang atau produk dan penyediaan jasa. Jadi biaya yang berkaitan dengan pembuatan. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan produk maupun penyediaan jasa. Kemudian elemen biaya produksi itu ada dua, biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Kalau kita bicara tentang tanah sawah misalnya, kemudian bicara tentang produksi padi, maka kemudian ketika bicara biaya bahan berarti biaya tanah, kalau tanahnya itu sewa misalnya, kemudian bibit, biaya untuk bibit, pupuk, pestisida itu untuk gulma dan lain sebagainya, dan atau insektisida untuk yang bersifat serangga. Kemudian ada lagi biaya tenaga kerja, upah tanam, upah pemeliharaan, dan upah panen. Ya, jadi itulah elemen biaya produksi. Ya, biaya bahan kalau dalam konteks padi sawah berarti bicara biaya sewa tanah, biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya insektisida. Kalau kemudian berikutnya adalah biaya tenaga kerja, ada upah tanam, upah pemeliharaan, dan upah panen. Kemudian hal berikut yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa petani perlu melakukan budidaya padi menggunakan pupuk kompos. Jadi ketika bicara tentang budidaya tanaman padi yang tadi kita bilang ada biaya sewa tanah, bibit, pupuk, pestisida, insektisida, ada upah tanam, upah pemeliharaan, dan upah panen, maka kita kemudian masuk lebih jauh dengan berbicara tentang bagaimana petani perlu melakukan budidaya padi dengan menggunakan pupuk kompos untuk menekan biaya produksi terutama dalam hal pupuk. Jadi ketika bicara tentang biaya produksi, biaya pupuk, maka kalau ingin itu ditekan biayanya bisa digunakan pupuk kompos. Kompos adalah hasil penguraian kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik. Saya ulangi, kompos adalah hasil penguraian parsial tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik. Kompos berasal dari hasil pelapukan bahan organik yang dibuat dengan cara sebagai berikut. Saya ulangi, kompos berasal dari hasil pelapukan bahan organik yang dibuat dengan cara sebagai berikut. Pertama, kumpulkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk atau kompos. Dua, masukkan tanah ke dalam wadah atau ember yang telah disiapkan. Tiga, masukkan sampah organik, larutan gula, EM4, nanti kita jelaskan apa itu EM4. Saya ulangi, masukkan sampah organik, larutan gula, EM4, pupuk kandang ke dalam ember tersebut. Kemudian yang keempat, sesuaikan kuantitas bahan dengan ukuran ember yang digunakan supaya tidak tumpah ya. Kemudian yang kelima, tambahkan tanah untuk menutupi sampah organik. Jadi kalau ini ember, masukkan tanah, kemudian masukkan sampah organiknya, beri larutan gula, beri EM4, masukkan pupuk kandang, kemudian ember itu diisi tanah lagi.
Kemudian yang berikut, siram permukaan tanah dengan menggunakan air, kemudian tutup ember rapat-rapat agar tak terkontaminasi partikel lain, kemudian jauhkan dari paparan sinar matahari langsung, dan diamkan selama 3 bulan untuk mendapatkan hasil sempurna, dan hasilnya berupa kompos. Ini informasi ini saya ambil dari sumber dari rumah123.com. Ada beberapa catatan yang perlu kita pahami. Pertama tentang EM4. EM4 adalah cairan berwarna kecoklatan dan beraroma manis asam yang mengandung mikroorganisme hidup untuk proses penyediaan unsur hara di dalam tanah. EM4 dapat dibeli di toko pertanian yang tersedia dalam berbagai merek. EM4 atau Effective Microorganism 4, EM4 atau Effective Microorganism 4 ditemukan oleh Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Okinawa, Jepang. Saya ulangi, EM4 atau Effective Microorganism 4 ditemukan oleh Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Okinawa, Jepang. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kita bicara tentang produktivitas, kita bicara tentang biaya produksi. Kemudian kalau bicara biaya produksi ada biaya tentang pupuk. Kalau bicara tentang biaya pupuk ada alternatif membuat pupuk kompos. Kalau bicara tentang pupuk kompos ada cara membuatnya. Saya ulangi sebentar cara membuatnya. 1. Kumpulkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk atau kompos. Kemudian masukkan tanah itu ke dalam masukkan tanah ke dalam wadah atau ember yang telah disiapkan. Kemudian masukkan sampah organik, larutan gula, EM4 atau EM4, pupuk kandang ke dalam ember tersebut. Kemudian masukkan tanah lagi ke ember tersebut. Kemudian berikutnya disiram air, siram permukaan tanah dengan menggunakan air. Kemudian tutup embernya rapat-rapat agar tak terkontaminasi partikel lain. Kemudian jauhkan dari paparan sinar matahari langsung, kemudian diamkan selama 3 bulan untuk mendapatkan hasil sempurna. Itu maka kemudian nanti akan dihasilkan kompos. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.